Cermati kutipan teks berikut untuk menjawab soal nomor 2 sampai 4 ya. Liburan di Jakarta, ini ada gambar Monas. Dalam rangka mengisi waktu liburan sekolah, Adit, Gilang, Ivan, dan Radit pergi ke Jakarta untuk berlibur. Mereka berangkat dari stasiun Solo Balapan pukul 18.00 waktu Indonesia Barat menuju stasiun Pasar Senen. Tiba di stasiun pukul 02.30 waktu Indonesia Barat. Mereka langsung menuju tempat penginapan yang berjarak 5 km dan terletak di sebelah barat laut dengan sudut 37 derajat terhadap horizontal. Destinasi pertama yang akan mereka kunjungi adalah Monumen Nasional atau yang disingkat dengan Monas. Oleh karena jaraknya hanya 4 km dari tempat penginapan, mereka berjalan kaki ke arah barat menuju Monas. Setelah berkunjung ke Monas, tempat selanjutnya yang dikunjungi adalah Galeri Nasional Indonesia. Mereka menggunakan peta di smartphone untuk menuju ke lokasi. Ternyata letak Galeri Nasional Indonesia di sebelah tenggara Monas dan membentuk sudut 53 derajat terhadap vertikal. Mereka juga berjalan kaki menuju Galeri Nasional Indonesia karena hanya berjarak 1,2 km dari Monas. Setelah berkeliling melihat berbagai lukisan di Galeri Nasional Indonesia, mereka menuju tempat makan yang berada di dekat stasiun Gondang Dia dengan jarak 5 km ke arah selatan. Setelah itu mereka melanjutkan kembali perjalanan menuju Pasar Tanah Abang yang berjarak 7,5 km ke sebelah barat daya yang membentuk sudut 53 derajat terhadap horizontal. Berikut adalah rute perjalanan Adit, Gilang, Ivan, dan Radit jika digambarkan dengan peta. Oke, mulainya di sini. Kalau dari stasiun Solo Balapan nggak ada ya, tapi berhentikan di stasiun Pasar Senen. Dari stasiun Pasar Senen, ya dia ke sini, ya, lalu ke sini, Monas, Galeri Nasional, stasiun Gondang Dia, baru ke Pasar Tanah Abang, gitu ya. Jadi kepenginapan ya nih ya, stasiun Pasar Senen kepenginapan buat Monas. Oke. Berdasarkan teks di atas, apakah pernyataan berikut benar atau salah, beri tanda centang, dan kalau benar salah pernyataannya. Oke, yang soal nomor 2-nya. Berdasarkan teks di atas, apakah pernyataan berikut benar atau salah, beri tanda centang pada kolom benar dan salah untuk setiap pernyataannya. Oke. Rute perjalanan Adit, Gilang, Ivan, dan Radit yang digambarkan dari peta merupakan salah satu penerapan fisika pada bidang kinematika gerak. Ini kinematika gerak, bukan ya? Bukan kinematika gerak. Ingat kalau nomor 2 pernyataan 1, ini kan gerak vektor. Dari urusan sini, ya kalau ditulis ya gambar petanya dulu deh. Gambar vektornya. Ini gambar vektor. Kenapa? Karena posisi dari sini ke sini penginapan, dari penginapannya ke sini ke Monas, dari Monas dia ke sini ke Galeri Nasional, dari Galeri Nasional dia ke bawah stasiun Gondang Dia, dari stasiun Gondang Dia dia ke sini. Nah, ke Pasar Tanah Abang. Petanya gambar gini aslinya. Sekarang kita lihat pernyataan 1, berarti ini salah. Bukan kinematika gerak ya, melainkan ini merupakan bagian dari bidang vektor. Nah, salah ya. Kalau yang kedua, ini pernyataan 2 ya. Perpindahan yang ditempuh oleh Adit, Gilang, Ivan, dan Radit dari tempat penginapan hingga tempat penginapan kan ini penginapan. Tempat penginapan hingga pergi ke Galeri Nasional. Galeri Nasional tuh pas di Galeri Nasional kan. Berarti di sini Galeri Nasional. Ini Galeri Nasional. Nah, ini kan kalau perpindahan ini ya, cukup ininya aja. Adalah 5,1 km. Kita lihat ini penginapan. Oke. Kita buktikan bagaimana cara membuktikannya. Ini berarti menggunakan nilai resultan vektor. Ya, resultan vektor dari penginapan nih. Tunggu di sini baca dulu ya. Mereka langsung menuju ke tempat penginapan berjarak 5 km dan terletak di sebelah barat terhadap Monas. Destinasi pertama yang akan mereka kunjungi adalah Monumen Nasional atau yang disingkat dengan Monas. Oleh karena jaraknya hanya 4 km. Nah, ini penginapan ke Monas itu 4 km. Ya. Terus dari mereka berjalan kaki ke arah barat menuju Monas. Setelah berkunjung ke Monas, mereka selanjutnya dikunjungi ada Galeri Nasional. Peta letaknya itu tenggara Monas ini 53 derajat. Ini jaraknya 1,2 km. Nah, gitu. Ini 53 derajat ya, sudutnya 53 derajat.
terhadap garis horizontal. Ini garis horizontal berarti gini. Nah, berarti 53-nya di sini. 53 derajat. Bukan terhadap garis ini ya. Nah, berarti kalau kita mau mencari ini, kita gunakan rumus untuk mencari perpindahan dari penginapan ke Galeri Nasional, GLN-nya, itu adalah resultan sama dengan akar. Berarti ini, penginapan ke Monas itu 4/2. Ya, lalu ditambah Monas ke Galeri Nasional itu 1,2 pangkatin 2, lalu ditambah ya 2 kali. Nah, penginapan ke Monas 4, lalu Monas ke Galeri Nasional itu 1,2 dikali ya. Lalu dikali lagi dengan cos ya. Cos ini kan sudutnya ke sini terhadap garis horizontal tuh 53 derajat. Gitu ya. Berarti totalnya kita butuh yang ininya 37 derajatnya nih. Ya, maka cos 37 derajat. Kayak gitu ya. T sama dengan akar dari 16 ditambah 1,44 ditambah 8 kali 1 9,6 dikali 0,8. Ya, ini kan 9,6 dikali 0, ini 0,8 ya. Cos 37 itu 4/5 gitu ya, 0,8. Jadi 9,6 kali 0,8 itu sama dengan akar dari ini 17,44 ditambah dengan 9,6 itu 48 ya, 8 belakangnya 8, 7,6 bukan, iya 6, 7,68 ya, 768. Di resultan sama dengan akar 25,12. Resultannya berarti sama dengan 5,01 meter. Nah, berarti kilometer ya, maaf, kilometer. Berarti ini penyataannya benar. Oke, pernyataan 2 berarti benar. Lanjut ke pernyataan 3. Jarak yang ditempuh oleh Adit, Gilang, Ivan, dan Radit ketika berkeliling Jakarta merupakan besaran vektor. Nah, kalau jarak itu kan perpindahan sini. Kalau perpindahan itu vektor, kalau jarak itu enggak, cuma tambah-tambahin doang. Ya, maka ini salah. Kalau ini adalah besaran skalar, gitu ya. Yang keempat, besar resultan perjalanan yang dilakukan Adit, Gilang, Ivan, dan Radit dari Galeri Nasional Indonesia ke Pasar Tanah Abang. GLN ke Tanah Abang, ini Tanah Abang di sini. Ya, Tanah Abang. Berarti kan kayak gini. Nah, ini berarti sudut di sini kita butuh. Ya, kita butuh di situ, berarti yang kita tahu ini GLN ke Gondang Bia, stasiun Gondang Bia itu sebesar 5 km. Dari stasiun Gondang Bia ke Tanah Abang itu 7,5 km. Ya, dengan sudut elevasinya ke sekolah barat ini sininya di sini adalah 53 derajat. Ya, 53 derajat berarti kita gunakan 37 derajat. Jadi tinggal resultan lagi. Resultan sama dengan ya sudah 5/2 ditambah 7,5 pangkat 2 ditambah 2 kali. Kita aja langsung 2 kali 5 kali 7,5 kali cos. Nah, ini yang 53 berarti 37 derajat. Ya. Jadi sama dengan resultan sama dengan akar ini dapat nilai 25 tambah 56,25 tambah 10 berarti 75 kali 0,8. 75 kali 0,8. Hitung ya. Jadi resultan sama dengan akar total langsung saja itu dapat 141,25. Nilainya berarti 11,88 km. Nah, berarti ini pernyataannya salah. Harusnya 11,88 km. Berarti ini pernyataan salah. Kilometer sih. Terakhir, pernyataan kelima. Satuan yang menyatakan jarak pada peta dalam satuan SI adalah meter. Benar. Kenapa? Semua dalam satuan Indonesia jarak itu adalah meter. Kalau kilometer itu udah skala untuk peta ya jadinya ya. Jarak pada peta. Sebenarnya jadinya harusnya pakainya meter. Jadi pernyataan ini benar. Oke, itulah dia pembahasan untuk soal nomor 2. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.